Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tasliman katsiran mazida. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'd. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk kepada pembahasan as-shalah. Setelah kita membahas beberapa poin-poin dari permasalahan thaharah, bersuci, kemudian kita masuk pada permasalahan salat. Pada dasarnya kaifiyah ataupun tata cara salatnya seorang wanita sama dengan salatnya kaum laki-laki. Pada dasarnya demikian. Namun di sana ada beberapa hal yang harus betul-betul diperhatikan, karena ini adalah terkait dengan kaifiyah ataupun tata cara salatnya seorang wanita. Ada beberapa hal yang berbeda dengan pelaksanaan ataupun penunaiannya dengan kaum laki-laki. Adapun kewajiban salat dan keutamanya sama, ataupun pada dasarnya adalah apa? Serupa. Kaum laki-laki diwajibkan untuk menunaikan salat, kaum wanita juga diwajibkan untuk menunaikan salat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Sungguhnya salat itu adalah sebuah kewajiban bagi orang-orang yang beriman, dan kewajiban tersebut kitaban mauquta, sudah tertentu waktu-waktunya. Kalimat alal mu'minin, orang-orang yang beriman, mencakup padanya kaum laki-laki dan juga kaum wanita. Baik. Sehingga menunjukkan bahwa kewajiban sholat itu bukan cuma untuk kaum laki-laki saja, namun bagi seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dari laki-lakinya dan juga dari wanitanya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 3 rukun, 3 permasalahan. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah. Syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Laki-laki ataupun wanita harus bersaksi dengan persaksian ini. Seorang laki-laki harus bersaksi bahwa ilah yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Seorang wanita juga demikian. Seorang laki-laki harus bersaksi meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Seorang wanita juga demikian. Kemudian wa iqamus shalah, dan penunaian salat, menegakkan salat. Laki-laki diperintah untuk menegakkan salat, wanita juga diperintah untuk menegakkan salat. Bahkan anak-anak kecil juga diperintah untuk menegakkan salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-shalah
wa hum abna'u sab'in. Perintah anak-anak kalian untuk menunaikan salat bila sudah berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Dan pukul anak tersebut bila dia tidak menunaikan salat kalau sudah berumur 10 tahun. Bila sudah berumur 10 tahun tidak menunaikan salat, pukul anak tersebut. Artinya apa barakallahu fikunna? Artinya bahwa salat itu juga diperintahkan kepada anak-anak kecil. Namun terkait dengan kewajiban salat itu adalah kewajiban yang dibebankan kepada orang-orang yang sudah baligh, baik laki-laki ataupun wanita. Wa ita'uz zakah. Yang ketiga dari rukun Islam adalah dan membayar zakat. Membayar zakat, laki-laki kalau memiliki harta harus mengeluarkan zakatnya kalau sudah sampai nisab dan haulnya. Wanita kalau memiliki harta juga demikian. Seorang wanita memiliki harta sudah sampai nisab, sudah sampai haulnya, maka harus dikeluarkan zakatnya. Wa shaum Ramadan, puasa bulan Ramadan juga demikian. Puasa bulan Ramadan adalah kewajiban bagi seluruh, baik kaum wanita ataupun laki-lakinya. Kemudian terakhir adalah haji. Haji juga demikian. Baik. Intinya bahwa kaum wanita adalah kaum yang mendapatkan beban, yang mendapatkan kewajiban untuk menunaikan salat. Di sana ada keutamaan-keutamaan salat, yang mana keutamaan-keutamaan ini juga didapatkan oleh kaum wanita, bukan cuma keutamaan yang didapatkan oleh kaum laki-laki saja. Salah satu keutamanya adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum. Bagaimana menurut kalian bila mana di depan pintu rumah salah satu di antara kalian ada sebuah sungai. Yaqtasilu minhu, dia mandi dari sungai tersebut kullu yaumin khamsa marat, setiap harinya 5 kali. Bagaimana menurut kalian bila ada sebuah sungai yang jernih, yang airnya bersih, kemudian dia gunakan untuk mandi 1 hari 5 kali. Hal yabqa min daranihi syai', apakah kira-kira tersisa ataupun masih ada daki di tubuhnya? Hal yabqa min daranihi syai', kira-kira masih tersisa daki enggak di tubuhnya? Kata para sahabat ketika ditanya dengan pertanyaan demikian, qalu la yabqa min daranihi syai', ya pastinya tidak akan tersisa dagingnya adalah pada tubuhnya. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzalika, yang demikian itulah mathalus salawatil khams, yang demikian itulah permisalan salat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khotoya, Allah Subhanahu wa taala menghapus dengan salat 5 waktu tersebut kesalahan. Kaum laki-laki kalau menunaikan salat 5 waktu, maka dia akan dihapus kesalahan-kesalahannya. Kaum wanita kalau menunaikan salat 5 waktu juga demikian. Akan dihapus kesalahannya. Keutamaan salat ini akan didapatkan oleh seluruh manusia, baik laki-lakinya ataupun wanitanya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa salat itu adalah tanha 'anil fahsya wal munkar, akan mencegah penunainya dari fahsya, dari kejelekan-kejelekan dan dari kemungkaran-kemungkaran. Kalau seorang laki-laki menunaikan salat, maka pastinya dia akan tercegah dari kemungkaran. Kalau seorang wanita menunaikan salat, maka buahnya adalah dia menjauhi kejelekan-kejelekan dan kemungkaran-kemungkaran. Ini ketentuannya barakallahu fikunna. Kita mendapati diri kita misalnya alhamdulillah selalu menjaga salat 5 waktu. Ternyata masih juga melakukan kemungkaran-kemungkaran, masih juga melakukan kejelekan-kejelekan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan kalau orang mau salat, maka salat itu akan mencegah dari kemungkaran. Artinya kalau orang sudah salat berarti dia tidak akan melakukan kemungkaran. Kalau ternyata masih melakukan kemungkaran, berarti
bukan ayatnya yang disalahkan, tetapi cara kita dalam menunaikan sholat yang perlu disalahkan. Kita sudah sholat tapi masih melakukan kemungkaran, berarti apa? Sholat kita belum baik. Dari mana kita bisa mengatakan demikian? Karena Allah yang menyatakan, kalau orang menunaikan sholat maka dia akan meninggalkan kemungkaran. Kalau sudah menunaikan sholat masih melakukan kemungkaran, berarti apa? Sholat yang dilakukan belum baik. Belum baik gimana maksudnya? Bisa dari sisi kekhusyuan kurang, bisa dari keikhlasan kurang, bisa dari tata caranya tidak sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pernah menyatakan dalam sebuah hadisnya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Sebagaimana kalian pernah melihat aku salat. Artinya barakallahu fikunna bahwa kita dalam menunaikan salat itu diperintah sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau kita melakukannya demikian, maka pasti apa yang termaktub di dalam ayat tadi, bahwa salat itu akan mencegah kemungkaran-kemungkaran, kejelekan-kejelekan, maka apa? Pasti akan kita dapatkan. Kita salat ikhlas, kemudian prakteknya sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, dari khusyuknya, tumakninahnya, pergerakan-pergerakannya, bacaan-bacaannya, plek, mirip sama sesuai dengan bimbingan Rasul. Maka pasti kemungkaran akan apa? Akan kita jauhi. Secara sendiri kemungkaran itu akan apa? Akan kita jauhi. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menentukan permasalahan ini. Baik, apakah itu kemungkaran yang dilakukan oleh hati? Apakah itu kemungkaran yang dilakukan oleh panca indera? Ataukah kemungkaran yang dilakukan oleh apa? Anggota tubuh yang lainnya? Kemungkaran yang dilakukan oleh mulut, kemungkaran yang dilakukan oleh mata, kemungkaran yang dilakukan oleh telinga, kemungkaran yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh kita, itu akan apa? Itu akan terjauhi. Ini kalau apa? Salat kita baik. Tapi kalau salat kita tidak baik, maka apa? Kemungkaran ya masih jalan. Habis salat apa? Habis salat melakukan kemungkaran lagi. Habis salat melakukan ini, habis salat melakukan itu, dari kemungkaran waliyadzubillah. Berarti apa? Koreksi salat tersebut. Koreksi salat tersebut. Para ulama rahimahullah taala membimbing kita, kalau kita ingin khusyuk ikhlas dalam salat, maka berpikirlah, beranganlah bahwa kita tidak mungkin melakukan salat yang kedua kalinya. Salat zuhur misalnya, barakallahu fikunna. Kita salat zuhur. Bagaimana caranya bisa kita itu khusyuk baik dalam salat? Maka caranya adalah berpikirlah bahwa kita sudah tidak mendapatkan kesempatan untuk salat asar. Kalau bisa demikian, maka pasti salat kita akan baik. Coba bayangkan, antunna adalah orang yang akan dieksekusi mati. Antunna adalah orang yang akan dieksekusi mati, kemudian diberi kesempatan untuk menunaikan sholat. Sekarang sebelum engkau dieksekusi mati, silahkan sholat 2 rakaat. Dan ini adalah sholat yang paling terakhir bagimu. Apa kira-kira yang akan antum lakukan? Pasti dan pasti akan menggunakan kesempatan yang terakhir ini dengan sebaik-baiknya. Tidak ada niatan untuk selain Allah, nggak ada perasaan ingin riya, ingin sum'ah, ingin pamer, nggak ada sama sekali. Ikhlasnya minta ampun, masya benar-benar ikhlas. Khusyuknya masya Allah tidak diragukan lagi. Pergerakan demi pergerakan dihayati. Setiap perubahan dari berdiri ke ruku, dari setiap gerak ini dan itu dihayati. Karena setiap gerakan itu memiliki makna. Setiap gerakan memiliki makna. Dan makna-makna dari gerakan tersebut diungkapkan dengan doa. Contoh misalnya, barakallahu fikunna, adalah ketika ruku. Allahu Akbar, ruku. Kita membaca apa? Kita membaca Subhana rabbiyal azim. Maksudnya Al-Azim, Maha suci Allah yang maha agung.
ketika ruku kita itu sedang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita merendahkan diri, kita memuji zat yang sangat diagungkan, sehingga bacaannya Subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung. Dihayati pergerakannya. Kemudian setelah menghayati pergerakan, kenapa kok ruku? Saya ruku itu maksudnya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Saya baca dengan pujian. Maha suci Allah yang maha agung. Sehingga bukan cuma dengkluk, ruku, bangkit lagi, berdiri. Tidak. Begitu pula ketika sujud. Allahu Akbar. Membaca Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Kenapa kok ketika sujud bacanya a'la, yang maha tinggi? Dan kenapa ketika ruku bacanya al-azim, yang maha agung? Karena ketika seorang dia sedang sujud, dia berada di tempat yang paling rendah. Kepala ditaruh di tempat kaki, barakallahu fikunna. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi berada di atas sana, sehingga ketika sujud mengungkapkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Ini gerakannya dihayati, kemudian diiringi dengan pujian, diiringi dengan zikir yang sifatnya adalah memuji sesuai dengan gerakan. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan gerakan. Mengangkat kedua tangan, mengucapkan Allahu Akbar. Allah adalah zat maha besar. Nah, barakallahu fina, kalau kita bisa berperasaan seperti itu, artinya kita ini salat yang kita lakukan adalah salat yang paling terakhir. Sudah tidak memiliki kesempatan untuk melakukan yang kedua kalinya, maka pasti dan pasti salat kita akan benar-benar khusyuk, benar-benar tumakninah. Benar-benar apa? Tumakninah. Dan kalau kita punya ilmu ini adalah terkait dengan bagaimana cara sholat yang benar, pasti benar-benar kita akan apa? Kita akan praktikkan dengan apa? Dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebenar-benarnya. Ini adalah kesempatan terakhir. Demikian adanya barakallahu fikunna. Antum bisa membayangkan kalau antum akan dieksekusi mati, diberi kesempatan untuk sholat terakhir, pasti nggak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Sholatnya lama. Kenapa lama? Bukan ingin mengulur waktu supaya apa? Hidupnya lebih lama, bukan. Tapi ingin khusyuk dalam apa? Dalam sholat. Bukanlah saya mau sholatnya 1 jam. Kenapa? Saya ingin menikmati hidup ini 1 jam lagi. Jadi eksekusinya kan ditunda 1 jam. Kalau saya sholatnya 1 jam. Tidak. Tapi benar-benar apa? Benar-benar ingin menghadirkan hati dalam sholat, benar-benar ingin menghayati gerakan-gerakan dalam sholat, benar-benar ingin tunduk terhadap penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah bisa sholat yang demikian, maka niscaya dan pasti akan terjauhkan dari kejelekan-kejelekan dan juga kemungkaran-kemungkaran. Cuman karena kadar sholat kita bisa dikatakan di bawah rata-rata baik, maka ya kayak ginilah. Walhamdulillah masih menunaikan sholat dan masih apa? Masih bisa meninggalkan kejelekan-kejelekan ataupun kemungkaran. Kenapa sih orang-orang itu selalu mengerjakan kejelekan ini dan itu segala macamnya? Gampang jawabannya, dia nggak sholat kok. Dia nggak sholat. Kalau sholat pasti kemungkaran akan berkurang pada dirinya. Baik, barakallahu fikum. Kemudian ini kemungkaran dari sisi yang sifatnya sudah jelas kalau itu adalah sebuah kemungkaran. Di sana ada kemungkaran-kemungkaran yang terselubung, yang artinya bahwa kemungkaran-kemungkaran itu tertutupi dan sebagai syubhat dalam hati. Sebagai syubhat dalam hati. Itu kemungkaran tapi dia tidak mengakui kalau itu kemungkaran. Dan bahkan dia tidak tahu kalau itu kemungkaran. Dan ini juga sangat banyak, barakallahu fikum. Ini sangat banyak. Orang melakukan sholat, masya Allah dengan baiknya, dan dia meninggalkan kemungkaran-kemungkaran yang jelas kalau itu kemungkaran. Tapi dia masih melakukan kemungkaran-kemungkaran yang sifatnya apa? Sifatnya syubhat bagi dirinya. Sifatnya syubhat bagi dirinya. Misalnya melakukan perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW.
melakukan perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu kemungkaran. Itu adalah sebuah kemungkaran. Baik. Kenapa dikatakan kemungkaran? Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa setiap umat yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada setiap nabi Allah Subhanahu wa taala utus kepada umatnya itu memiliki hawari, memiliki pembela-pembela, ashab, memiliki sahabat-sahabat, yang mana sahabat-sahabat ini dia melakukan sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah nabinya, wa yataduna bi amrihim, dan mempraktekkan perintah-perintah nabi mereka. Setiap nabi, kata Rasulullah SAW, akan mendapatkan apa? Umat, akan mendapatkan pengikut. Yang mana pengikut ini, di antara pengikut ini ada pembela-pembela, ada sahabat-sahabat, yang mana mereka adalah orang-orang yang mengambil contoh ataupun mengerjakan sunnah-sunnah nabi mereka. Setelah itu takhallafa min ba'dihim khulufun. Setelah sepeninggal generasi tersebut akan muncul khuluf, umat-umat yang begitu banyak, yang mana umat-umat ini yaquluna ma la yaf'alun, melakukan hal-hal yang tidak berbicara hal-hal yang tidak mereka lakukan. Mereka berbicara ini dan itu dan segala macam, tapi mereka tidak pernah melakukan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka juga melakukan hal-hal yang tidak pernah diperintah oleh nabi mereka. Pada umat ini juga demikian. Ada orang-orang khuluf, umat yang berbicara perkara-perkara kebenaran tapi mereka tidak melakukannya. Ada orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang mereka sandarkan kepada agama tapi sebenarnya tidak pernah diperintah oleh nabi kita. Kata Rasulullah SAW, "Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min." Maka barang siapa yang mau menjihadi mereka dengan tangannya, dia adalah orang yang beriman. "Waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min." Dan barang siapa yang mau menjihadi mereka dengan lisannya, maka dia adalah orang yang beriman juga. "Waman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min." Dan barang siapa yang mau memerangi mereka dengan hatinya, dia juga orang yang beriman. Artinya apa barakallahu fikunna? Artinya terkadang orang menunaikan sholat, melakukan ini dan itu, ternyata apa yang mereka lakukan secara prakteknya tidak sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam sebuah hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Awwalu ma yuhassabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in saluhat saluha sa'iru 'amalihi, wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi." Amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan hamba yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Kalau salatnya baik, niscaya amalan-amalan yang lain akan baik. Kalau salatnya jelek, niscaya amalan-amalan yang lain pun juga akan jelek. Nah, di sini barakallahu fikunna, betul-betul menjadi penentu salat yang kita lakukan. Apakah kita orang-orang yang amalan-amalannya baik ataukah jelek? Apakah kita orang-orang yang melakukan kemungkaran-kemungkaran yang jelas itu adalah kemungkaran, ataukah yang itu adalah perkara-perkara kemungkaran-kemungkaran yang sifatnya masih subhat bagi diri kita? Itu kemungkaran. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Melakukan hal-hal yang tidak diperintah oleh Rasulullah SAW itu juga kemungkaran. Orang yang demikian berhak untuk dijihadi, kata Rasul SAW. Jadi kalau kita mengatakan ayo kita berjihad, tunggu sebentar dulu, sebentar. Coba kita lihat apa yang ada pada diri kita. Kita ini melakukan hal-hal yang tidak diperintah oleh Rasul atau tidak? Oh, ternyata melakukan. Oh, kalau melakukan berarti diri kita ini juga orang yang paling berhak untuk dijihadi. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Faman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min."
Siapa yang mau menjihadi orang-orang yang seperti ini, dia ini orang yang beriman. Dia ini adalah orang yang beriman. Apakah itu menjihadinya dengan tangan ataupun dengan lisan ataupun dengan hati. Sehingga barakallahu fikunna, salat yang kita tunaikan jangan cuma sebatas hanya mengukurkan kewajiban di mata manusia, tetapi salat yang kita tunaikan adalah apa? Sebagai alat untuk melindungi diri kita dari kejelekan-kejelekan dan dari kemungkaran-kemungkaran. Apakah yang kemungkaran itu sifatnya jelas, itu kemungkaran, berdusta, mencuri, melakukan ini dan itu dan segala macamnya, atau kemungkaran yang sifatnya masih rancu di hadapan kita, di hadapan mata kita. Ini kemungkaran tapi kita mengatakan itu adalah apa? Kebaikan. Contoh misalnya adalah perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam bahasa Arabnya, perkara-perkara bid'ah adalah perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita lakukan, berarti kita apa? Salat kita tidak baik. Orang, masya Allah, salatnya khusyuk, tapi masih senang melakukan perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul. Berarti apa? Apa yang salah ini? Yang salah adalah apa? Kurang baiknya dia dalam menunaikan salat. Khusyuk, baik. Baiklah, kita katakan dia dapat khusyuk. Ikhlas, baik. Kita katakan dia dapat ikhlas. Yang lainnya, coba lihat yang lainnya. Sesuai dengan bimbingan Rasul atau tidak? Itu. Nabi kita Muhammad mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi benar-benar diperintah untuk menunaikan apa? Salat itu sesuai dengan bimbingan Rasul. Para ulama rahimahumullah ta'ala ketika membahas permasalahan salat, itu masya Allah detailnya minta ampun. Contoh barakallahu fikunah, takbiratul ihram. Kita ketika salat baca Allahu Akbar dalam takbiratul ihram. Di sana ada dua kesalahan yang sangat fatal dalam takbiratul ihram yang menyebabkan salat itu tidak sah. Yang menyebabkan salat itu tidak sah. Bayangkan barakallahu fikunah, 10 tahun kita melakukan takbir yang salah ini dalam takbiratul ihram, ternyata apa? 10 tahun itu pula salat kita tidak sah. Wal-iyadu billah, kita berlindung kepada Allah dari permasalahan seperti ini. Oh, ya pantes ternyata. Kenapa sih kok aku masih selalu melakukan kemungkaran? Salat saya masih seperti ini ta. Demikian. Dua takbir yang salah kata para ulama adalah ketika memanjangkan kata huruf A pada kata Allah. Contohnya adalah Allahu Akbar, A-nya dipanjangkan. A-nya dipanjangkan. Ini kesalahan sangat fatal pada takbiratul ihram. Kalau kesalahan ini terletak pada takbiratul ihram, salatnya tidak sah. Para ulama mengatakan demikian. Bukan saya barakallahu fikum yang mengatakan salat tidak sah, bukan saya. Saya hanya sebatas mengutip ucapan mereka. Saya sebatas membawakan penjelasan mereka. Kenapa dikatakan tidak sah? Karena maksud dari takbir Allahu Akbar adalah pengagungan. Allahu Akbar, Allah adalah zat yang maha besar. Tapi kalau dipanjangkan A-nya Allahu Akbar, bukan mengagungkan. Apa sih artinya? Artinya adalah A itu kalau dipanjangkan double. Artinya berarti apakah Allah maha besar? Loh, diperintah untuk mengagungkan kok tanya. Khususnya masya Allah minta ampun ketika mengucapkan Allahu Akbar. Intonasinya bukan bertanya memang, tapi itu adalah kalimat pertanyaan. Allahu Akbar artinya kalau dalam bahasa kita, apakah Allah maha besar? Kira-kira mengagungkan atau bertanya? Ya nggak ada pengagungan sama sekali. Sehingga kalau nggak ada pengagungan sama sekali, nggak apa? Nggak sah salatnya. Karena takbiratul ihram adalah maksudnya pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kesalahan pertama. Yang kedua adalah memanjangkan huruf ba pada akbar.
Allahu Akbar. Banyak dipanjangkan. Dipanjangkan. Apa artinya sih? Kok salah? Kalau Allahu Akbar kan artinya Allah Maha besar. Tapi kalau Allahu Akbar, sebagian mengatakan artinya adalah Allah besar-besar. Loh, suruh mengagungkan kok malah bilang Allah besar-besar. Pengagungan bukan? Ya bukan. Bukan pengagungan. Bukan pengagungan. Sehingga harus betul-betul dihayati. Oleh karena itu, barakallahu fikuna, tolong perhatikan bagaimana cara antumnya dan bagaimana cara kita dalam menunaikan sholat. Karena sholat itu benar-benar betul-betul sebagai inti, sebagai sesuatu yang menyebabkan apa yang kita lakukan itu menjadi baik. Seorang misal barakallahu fikunna akhlaknya jelek, minta ampun jeleknya, sudah kita katakan aja, cap saja, sholatnya nggak baik. Loh kok gitu ya? Dari mana bisa mengatakan sholatnya nggak baik? Sholat itu kan urusan hati. Kaifiahnya juga kelihatannya benar. Kenapa dikatakan sholatnya nggak baik? Allah yang menyatakan. Apa kata Allah? Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu akan mencegah penunainya, penegaknya dari kejelekan-kejelekan dan dari kemungkaran-kemungkaran. Kalau orang masih senang dusta, orang masih senang berbuat kemungkaran ini dan itu segala macam, sudah jelas berarti apa? Sholatnya tidak baik. Kalau sholatnya baik, pasti kemungkaran akan dia tinggalkan. Karena sholat itu akan membimbing dia untuk meninggalkan kemungkaran. Sholat yang menyetir dirinya. Dia mau berbicara dusta, stop. Kamu jangan dusta. Mau berkhianat, stop. Kamu jangan berkhianat. Mau melakukan ini, stop. Kamu jangan berkhianat. Jangan melakukan ini dan itu dari kemungkaran. Ini barakallahu fikunna. Jadi tolong setiap kita, secara khusus saya pribadi, kemudian yang mendengarkan apa yang saya bicarakan ini, tolong perhatikan sholat-sholat kita. Kalau kita ingin mendapatkan akhlak yang baik, kalau kita ingin mendapatkan akhlak yang mulia, kalau kita ingin betul-betul jauh dari kemungkaran-kemungkaran, maka pelajarilah dan terapkanlah apa yang sudah dipelajari dari permasalahan-permasalahan sholat. Yang menentukan manhaj kita baik, sholat juga barakallahu fikunna. Yang menentukan cara dagang kita dengan dagang yang baik, nggak ada dusta, nggak ada pengkhianatan, sholat juga yang menyetirnya. Karena sholat benar-benar sebagai apa? Sebagai poros, sebagai penyebab terbesar kita ini berperilaku baik atau tidak baik. Baik. Dari satu sisi sholat memiliki keutamaan yang sangat besar, yaitu akan mewujudkan, akan membuat seorang itu menjadi orang yang berperingai sangat baik. Dari satu sisi sholat itu juga menghapuskan dosa-dosa. Menghapuskan apa? Dosa yang kita lakukan ini akan apa? Akan hilang. Rasul mengatakan, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum." Bagaimana menurut kalian kalau misalnya ada sebuah sungai di depan pintu rumah kalian, di salah satu dari rumah kalian, yaktasilu minhu, yang mana setiap harinya dia mandi 5 kali. Hal yang komentaroni hisai, apakah kira-kira masih ada daki pada tubuhnya? Sebenarnya kalau kita melihat, ya tergantung mandinya gitu kan. Kalau mandinya seperti anak-anak yang senang mandi di sungai misalnya, pagi berangkat ke sungai, siang berangkat ke sungai, sore berangkat ke sungai, bahkan bisa jadi lebih dari 3 kali. Kapan saja ada waktu ke sungai dan sama ramai-ramai mandi di sungai. Mandinya gimana? Ya cuma gebiar-gebiar, cegar-cegur saja. Sampo nggak pakai, sabun nggak pakai. Kira-kira apa yang jadi barakallahu fikuna? Kulitnya makin putih atau makin hitam? Makin kusam. Rambutnya gimana? Makin halus atau makin kumal? Makin kumal. Makin nggak jelas. Tapi kan dia mandi setiap hari.
Bahkan mandinya lebih dari apa? Dari kebiasaan. Ya, kalau orang kita kan biasa mandi 2 kali, pagi sekali, sore sekali. Ini 5 kali, bahkan bisa lebih. Tapi kok kalau kita lihat rambutnya merah, kemudian apa? Kumal, kemudian kulitnya juga gosong-gosong, kusam dan segala macamnya. Ini kenapa ya? Padahal mandi terus. Ternyata cara mandinya tidak benar. Coba kalau cara mandinya benar, kebiur, digosok daki-dakinya, kemudian apa? Pakai sampo, kemudian juga apa? Pakai sampo, kemudian pakai sabun dan yang lainnya. Dari alat-alat yang bisa digunakan untuk membersihkan tubuh, pasti kulit kelihatan lebih halus, rambut kelihatan lebih bagus, wajah kelihatan lebih cerah. Kan demikian adanya. Nah, begitu juga sholat. Begitu juga dengan apa? Sholat. Kalau sholatnya baik, dalam satu hari 5 kali sholat yang ditunaikan itu baik, Masya Allah. Dosa yang dilakukan itu ibarat daki yang apa? Yang disiram dengan air, yang kemudian apa? Diiringi dengan sabun dan digosok. Hilang dosa-dosa tadi, hilang daki-daki tadi. Tapi kalau seandainya sholatnya tidak benar, ya sama, bukan menghilangkan dosa, tapi apa? Menambah dosa. Kalau mandinya nggak benar, ya sama. Bukan menghaluskan rambut, bukan rambut itu jadi bagus, jadi kusam, jadi jelek. Kulit juga demikian. Bukan tambah bersih, tapi tambah banyak dakinya. Gitu kan? Itulah sholat. Itu sholat. Kita ketika melakukan sholat gimana? Seperti anak keburan di sungai, atau seperti seorang mandi pernikahan, persiapan untuk menikah, pakai lulur, pakai ini segala macamnya. Wes, Masya Allah, ketika apa? Ketika bersiap untuk menikah, kayak gitulah. Orang ketika menikah menjaga, betul-betul bersiap-siap menjaga apa? Penampilan. Kulit dirawat, rambut dirawat, segala macam, sampai kelihatan benar-benar apa? Selalu bersih. Demikian adanya barakallahu fikunna. Sehingga apa yang kita lakukan dari sholat, mari kita koreksi. Sudahkah sholat itu sebagai penghapus dosa, ataukah sholat itu justru sebagai penambah dosa? Kalau sebagai penambah dosa, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian, sungguh manusia yang sangat rugi. Kok bisa sholat sebagai penambah dosa? Yuk bisa. Rasulullah SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal, amalan itu tidak sesuai dengan bimbingan kami, maka amalan itu tertolak. Untung barakallahu fikum, kalau cuma sebatas ditolak, masih untung, benar masih untung. Masalahnya kalau sudah ditolak, itu akan dapat azab. Akan dapat apa? Azab. Orang yang melakukan amalan-amalan tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW berarti melakukan perkara yang baru. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Begitu kata Rasulullah SAW. Segala perkara yang baru dan tidak pernah diajarkan adalah perkara yang bid'ah, dan perkara bid'ah adalah perkara yang sesat, dan setiap kesesatan tempatnya ya di neraka. Orang kalau melakukan kesesatan berarti itu dia tempatnya di mana? Di neraka. Waliyadzubillah, sholat setiap hari 5 kali ternyata bukan berkurang dosanya, tapi bertambah dosanya. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian itu. Enggak perlu menuding ini dan itu, enggak perlu. Wah, ini kan gini, enggak perlu. Kita koreksi diri kita masing-masing. Sudah benarkah sholat yang kita tunaikan? Wah, sudah benar. Saya sholatnya sudah benar. Pede temen, kok benar-benar pede mengatakan sudah benar? Dari mana mengatakan? Apakah punya cerminan
Yang bisa mengatakan sholat kita sudah benar? Sudah. Punya ilmunya? Punya. Seperti apa? Nih, saya punya buku yang menjelaskan tata cara sholat detail. Dari pertama, dari kata A, Allahu Akbar, sampai A, Assalamualaikum. Detail. Benar. Lihat bukunya, koreksi. Wah, iya benar, bagus. Ternyata benar. Alhamdulillah. Punya apa? Punya cermin. Kalau nggak punya cermin mengatakan saya sholatnya itu benar. Dari mana mengatakan benar? Kok bisa mengatakan benar? Saya sholat dari kecil, Mas. Dari kecil saya sholat. Dari pertama bapak saya, mbah saya ngajarin saya itu dulu umur 7 tahun. Sekarang saya umur sudah 40 tahun, masa 7 tahun saya 40 tahun masih salah terus sholat. Ya nggak mungkin kan? Loh, jangan gitu. Jangan gitu. Koreksi. Cerminan itu bukan dengan apa? Lamanya kita mengerjakannya. Bukan dengan itu. Kalau gerakan-gerakannya jenglat-jenglit ya mungkin. Tapi bisa jadi juga apa? Salah dari awal. Bisa jadi salah dari awal. Sehingga mari kita koreksi. Kalau kita bingung dalam mengoreksi, cari buku-buku yang menjelaskan tentang tata cara sholat yang benar. Kalau ingin lebih rincinya, cari orang-orang yang mengajarkan perkara sholat yang pembicaraannya, apa yang dia sampaikan adalah qala Rasulullah, ucapan Rasulullah, bukan ucapan seenaknya dewe. Bukan ucapan apa seenaknya sendiri. Semua itu dari kata Allahu Akbar, itu ada panduannya dari Rasulullah SAW. Ada panduannya. Bukan apa? Bukan ucapan seorang imam, bukan ucapan seorang alim, bukan ucapan seorang mufti. Ada panduannya dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena hal inilah barakallahu fikunna, kita akan sedikit membahas permasalahan salat. Sebenarnya secara khusus telah kita sampaikan, pada dasarnya tata cara salat itu adalah apa? Sama bagi kaum laki-laki dan juga bagi kaum wanita. Tata cara salat pada dasarnya sama bagi kaum laki-laki dan juga bagi kaum wanita. Namun di sini saya akan membawakan permasalahan-permasalahan yang khusus akan dialami oleh seorang wanita dalam menunaikan sholat. Loh, kok nggak dari awal sih? Kenapa? Ya yang dari awal yang namanya sholat ya bisa belajar dengan yang lain. Karena ini kan kita sedang membahas apa? Permasalahan-permasalahan terkait dengan apa? Seorang wanita. Sehingga pembahasan kita adalah apa? Khusus masalah kaum wanita dalam menunaikan sholat. Misal barakallahu fikum, nah kalau seorang wanita sholat jamaah, imamnya gimana? Pakai adzan enggak? Qomatnya gimana? Ini kan ada panduannya dari Rasulullah SAW. Ada panduannya dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan dijelaskan pula di peringan ataupun apa didetailkan dengan bahasa-bahasa yang lain oleh para ulama rahimahumullah taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini bermanfaat dan berfaedah, dan mudah-mudahan Anda sampaikan ini bisa sebagai motivator bagi kita semua untuk lebih bersemangat dalam mempelajari ilmu agama. Karena sholat ini adalah perkara sangat penting dalam kehidupan kita dan juga dalam agama kita. Kalau kita ingin berakhlak yang baik, kalau kita ingin menjadi orang yang baik, maka perhatikanlah sholat kita. Dan kalau kita ingin mendapatkan anugerah dari Allah, yaitu surganya, kita diampuni dosa-dosanya, kita mendapatkan rahmatnya, maka juga perhatikanlah sholat tersebut. Namun kalau kita tidak mau memperhatikan sholat, maka justru sholat itu ibarat daki yang semakin banyak pada tubuh kita. Bukan dosa yang hilang, tetapi dosa yang bertambah. Bukan daki yang hilang, tetapi daki yang semakin menumpuk dan semakin menebal pada kulit dan rambut kita. Wallahu wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalna barakallahu fikunna.